Ini sampai jam berapa sih, Je? Inian lu jadwal lu, ini jadwalnya kalian sampai jam berapa? 3.30 ya? Oh ya udah kalau pas pas heeh. Jadi ini ya, apa namanya, eee, bahasa Indonesia ya atau agama? Agama Islam ya? Oh, oke 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 oke. Yaudah deh kalau gitu kita mulai aja kali ya, entar yang lain biarin, nyusul deh. Heeh, iya, ya. Oke kalau gitu, selamat siang semuanya. Ini, selamat datang lagi nih di setelah UTS ya. UTS, kemarin, cepet sih kalian ngerjainnya, oke oke kok. Udah hasilnya, intinya kelas kalian no problem, udah lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja. Wah ketua kelasnya gini, ya pokoknya keren lah, keren. Nah, jadi ini kan kita mau mengejar ke UAS sebenarnya. Sebenarnya aim dari perkuliahan kita ini, kan udah saya sampaikan ya di awal bahwa, eee, pengenalan animasi itu lebih kepada kepemahaman sih sebenarnya. Soal, gimana kalian memahami sebuah, sebuah pipeline produksi. Nah itu yang saya tekankan banget ya, jadi makanya apa namanya, di paparan saya yang terakhir itu kan udah masuk ke preproduksi. Nah ini nanti, apa namanya, sekarang sebenarnya saya mau membabar transisinya, persiapan sih sebenarnya entar kalian yang saya pernah bilang. Jadi nanti kalian akan membuat short animation, jadi, paling nggak tahu prosesnya lah gitu, prosesnya apa aja sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, jadi nanti yang apa namanya, yang harus apa namanya, harus disiapkan, jadi ini entar saya catat pakai papan tulis aja bentar ya, bentar bentar. Papan tulisnya mana ya? Oh ini dia, bentar, sebentar, gua pakai papan tulis dulu nih, papan tulis buat entar nih, gua ada ininya nih. Kelihatan ya? Kelihatan? Ah, sip. Ini agak lemot nih ininya nih. Aduh. Kadang-kadang tadi mati sempat internetnya lagi di kelas. Aduh, ada aja. Jambot. Oke. Lihat dulu. Sebentar, sebentar, sebentar. Loh, kok ini? Udah kelihatan belum? Belum ya? Oh, saya pen aja ya. Ya, boleh, boleh. Bentar, bentar, bentar. Salah nih gue nih. Jamboard. Oh, pakai inian nih. Bentar, bentar. Salah kayaknya. Whiteboardingnya. Gue pikir bisa kebaca di situ. Bisanya langsung kebaca gitu. Bagian aja nggak apa nih? Bentar. Oke, putus so. Terakhir kan gue udah sharing soal itu ya, soal apa, preproduksi ya. Preproduksi dan itu udah ada character design, udah ada apa namanya, eee, soal apa namanya, ya udah si storyboard juga udah kan ya. Nah ini dia. Nah, sip papan tulisnya nih, Photoshop. Oke, jadi sekarang gue mau membahas soal produksi. Nah ini dia. Jadi nanti, apa namanya, semoga bisa diingat ya. Nah, jadi eh, kalau kita di animasi, kalau kita berbicara soal produksi, kalau kemarin kan kita ada pre, nah ini ya, kan udah ya kemarin ya, juga tandain aja yang udah pre, nah itu dan ini kita masih punya satu lagi nanti post. Nah yang jadi pertanyaannya adalah kalau di animasi kalau kita menyebut produksi itu sebenarnya secara definisinya jadi kita melakukan eksekusi apa yang sudah kita konsepkan di
rancangannya ya, di apa namanya, di pre-produksinya, di perencanaan. Nah, ini apa namanya, eh, proses pengeksekusiannya itu nanti akan tergantung dengan apa yang mau kita buat nih jenisnya. 2D, nah, itu 3D, misalkan itu stop mo, atau kita gabung jadi hybrid. Nah, kan gitu. Hybridnya ya. 2D, 3D ya, kayak gitu. Nah, jadi ini harus kita pahamin dulu nih. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat satu project nih misalkan, gue kasih project lo animasi, suruh bikin animasi. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama kita tanya gitu, ini mediumnya apa dulu nih, mau teknisnya apa. Nah, ini harus dipastikan nih, jadi nggak boleh nggak. Jadi teman-teman harus ini dulu nih, harus mengidentifikasi dulu. Misalkan dari kliennya sudah, misalkan gini, oh saya kasihnya ini nih, udah saya kasih referensi, misalkan gitu. Ini saya kasih referensi film A nih misalkan, atau film B atau film C. Nah itu nanti apa namanya, harapannya teman-teman sudah bisa mengidentifikasi. Kan saya pernah di awal banget ya bisa identifikasi itu film apa tuh, 2D, 3D. Nah setelah nanti udah jelas yang saya jelaskan kemarin bahwa di proses ini, nah ini dia. Nah ini bisa dibilang ini prosesnya sama di preproduksi. Tapi di sininya, nah ini di sini mulai akan beda nih. Sorry ada yang baru masuk kayaknya. Aika admit. Oke. Sip. Lanjut lagi ya. Balik lagi. Balik ke laptop. Nah jadi kalau apa namanya, di sini jadi kita lihat bahwa begitu proses pre-produksinya sudah selesai dan ini nanti dilakukan produksi. Nah itu jadi boleh dibilang tadi bentuknya gini. Nah, nah itu tadi ya, jadi stopmu. Nah, nah jadi apa yang membedakan? Yang sebenarnya yang membedakan cuman medianya. Nah, cuman secara esensialnya apa yang dilakukan tuh hampir sama. Jadi kalau kita menarik ulur ininya ya, apa namanya, apa esensialnya animasi sendiri itu kan artinya menganimate atau menghidupkan. Nah, disinilah sebenarnya proses menghidupkan. Animate. Nah, ini dia. Animate. Nah, menghidupkan itu nanti turunannya itu ada yang disebut sebagai menggerakkan. Jadi misalkan gini ya. Jadi menciptakan apa aja nih. Jadi produksi dong kayak menciptakan. Nah, apa yang harus diciptakan? Gerakan. Terus yang berikutnya apa? Coba latar. Dan latar ya. Nah, ini harus dibuat nih. Harus diciptakan dan terus nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah kalau yang di sini sering kita sebut sebagai animating. Nah, sementara yang di sini disebut sebagai background ya. Jadi bisa disebut sebagai NV environment. Nah, ini ntar nih ada nih 2D background, 3D background. Atau disebut sebagai NV. Nah, nanti dan di sini ntar ada lagi nih propnya. Nah, ini kalau di prop, kalau di 3D ya kan ada 3D prop. Nah, terus kalau untuk di stop mo nanti akan terkaitnya sama pembuatan yang disebut sebagai pembuatan aset. Nah, dua ini nanti ada yang disebut sebagai asset creation. Nah, ini proses di mana kita memproduksi pembuatan asetnya. Jadi kalau kemarin storyboard udah, terus karakter desainnya udah, kan enak tuh, udah ada guide sehingga nanti bisa di apa namanya, bisa diinikan di sini. Ya. Nah, ini setelah aset creation nanti apa aja sih sebenarnya aset creation itu?
Asset creation kalau untuk di 3D kan kita udah tahu ya, ada disebut sebagai 3D modeling. Nah, 3D modeling itu juga dibagi dua, karakter dan NV. Nah, ini, nah proses inilah nanti yang masuk ke dalam produksi ya. Nah, jadi terus kalau yang, nah terus yang di stop mo asset creation-nya itu apa? Asset creation yang di stop mo dia adalah membuat subjeknya, si apa namanya, si puppet ya kita sebutnya, puppet atau objeknya. Nah, objeknya yang kita siapkan, entah itu boneka, entah itu apa ya, macam-macam ya, karena kalau si stop motion sendiri secara esensialnya dia kan apa namanya, menggerakkan benda ya, terus kemudian direkam gitu. Nah, kalau 3D kan kita udah tahu ya bahwa itu hasil generate dari. Nah, terus ada lagi nih sekarang berbicara soal 2D. Nah, 2D kan kalian sering dengar tuh ada asset creation juga, ada apa. Nah, 2D itu kan dibagi dua secara pendekatan produksinya. Frame by frame dan cut out. Bahasa kerennya itu puppet. Nah, jadi ada yang nanya nih, Mas, itu maksudnya puppet atau cut out apa? Jadi kan itu kan 2D ya. Jadi kok kenapa masuknya aset gitu. Ini namanya 2D aset. Nah, yang ini nih, dua ini nih. Nah, ini disebut sebagai 2D aset. Nah, cara memperlakukan nama itu di aset, jadi pada prinsipnya adalah apapun yang disebut sebagai aset, kalau di animasi, kalau udah ngomongin aset, terutama aset karakter, itu adalah sesuatu yang atau objek yang bisa digerakkan. Nah, jadi ini apa ya namanya, yang objeknya itu bisa digerakkan gitu loh. Jadi apa namanya, diperlakukan seperti halnya objek ya. Jadi apa, kayak puppet ya. Jadi kayak wayang atau kayak boneka gitu ya. Jadi nah ini nanti apa namanya, di sini. Nah, kalau soal aset, bukan aset ya, kita bicara aset. Nanti aset karakter itu ada beberapa proses nih. Nah, jadi ini saya bagi lagi ya. Nah, biar ada gambaran nih. Jadi sama stop mo. Nah, jadi kalau kita di sini berbicara aset karakter, di 2D itu kita apa namanya, ada juga yang disebut sebagai rigging. Nah, rig itu nanti urusannya sama tulang, bone ya. Nah, jadi yang membedakan adalah ketika kita berbicara frame by frame dan 2D asset, 2D frame by frame dan 2D asset itu adalah di sini nih. Jadi kita memperlakukannya sama seperti kita memperlakukan kepada 3D. Karena di sini nanti juga ada rig dengan menggunakan bone. Rig itu apa sih namanya? Mekanik gerak. Jadi cara bergeraknya. Rig ya istilahnya bahasa Inggris tuh. Nah, medianya apa? Medianya ya bone tadi, tulang. Jadi misalkan gini nih, mungkin yang belum terlalu familiar ya. Nah, ini kita sudah melakukan sebuah model dan kalau berbicara aset karakter, nah ini kita tarik nih, kita kasih tulang. Ah, so. Ini yang disebut sebagai bone. Ini bone. Nah, sistem geraknya itu disebut sebagai rig. Nah, ini dia. Nah, ini di itu di ini berlaku.
juga sama. Asetnya diberikan bond, sehingga nanti bisa digerakkan berdasarkan lakukan armaturnya. Nah, ini sama kayak di 3D juga sama. Nah, terus berikutnya kalau di 3D ada yang disebut sebagai skinning dan texturing ya. Tekstur, sorry kepanjangan. Nah, sementara di sini nggak ada. Karena apa? Di sini asset creation sebenarnya sudah masuk di proses di pembuatannya. Nah, kalau di sini nanti disebutnya 3D modeling, kalau di sini disebutnya 2D karakter aset. Nah, ada yang baru datang lagi nih. Jangan pada telat. Sorry. Window. Ya, lanjut lagi ya. Nah, terus bagaimana dengan stop mo? Nah, si stop motion sendiri, ini kalau kita berbicara di stop mo, itu kan ada istilah aset juga gitu. Nah, asetnya apa? Asetnya sama, jadi tapi dia objek. Objeknya apa aja? Misalkan objek manusia atau eh, misalkan objek hewan ya, misalkan gini. Nah, ini dia juga sama. Jadi yang membedakan adalah ini kan 3 dimensi ya. Jadi ini objek real nih. Z. Nah, ini kan realnya. Nah, cuman kalau kita memperlakukan di stopmo, di stopmo itu ada yang disebut sebagai ini. Nah, disebut sebagai armatur. Nah, jadi ini ada armatur atau siku-siku geraknya ya. Jadi yang menyebabkan si objek itu bisa digerakkan. Nah, ini prinsip yang dipakai juga sama gitu. Nah, terus ada pertanyaan, Pak, kenapa sih Pak puppet? Puppet itu kan kalau bahasa Indonesianya wayang ya. Jadi kalau boneka itu kan doll ya, itu istilahnya konsepnya padat. Kalau ini yang diambil adalah konsepnya yang flat, wayang. Kenapa wayang? Karena wayang itu adalah 2D, misalkan gini ya. Misalkan kalau pernah lihat wayang kan gini kan, flat gitu ya. Nah, nanti kan di sininya tuh ada tuh nanti. Nah, ada ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini rigging nih. Nah, ini yang disebut, makanya sering disebut sebagai puppet nih gitu. Oh, ini adalah puppet gitu. Nah, ini juga sama di sini. Jadi kalau sini ada rigging, skinning, nah terus di sini ada apa namanya? Kalau di stopmo di asset creation-nya ada namanya tulang juga, bone. Ini sama armatur ya. Bone, armatur. Nah, itu melajari siku-sikunya nih. Nah, ini dia. Nah, jadi eh, apa cara membedakan di produksi tadi. Jadi kalau kita bilang di produksi itu ada asset creation, yang dimaksud dengan asset creation itu adalah membuat aset-aset yang akan dibuat. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada apa namanya, ada di asset creation itu membuat karakter dan environment. Nah, kalau di 3D itu nanti ada juga disebut sebagai prop ya. Jadi ini saya ini lagi. Tapi makin kecil ya, nggak apa-apa ya. Jadi cuman membedakan nih. Sorry. 2D. 3D. Nah, ini biarin teman-teman pada tahu nanti pas mau produksi ini. Nah, jadi ini juga sama nih. Kalau di sini ada, kalau di itu di aset ya. Aset. Ini ada, di sini ada apa namanya? Kalau ada NV, environment, nggak muat. Nah, kalau di sini nanti ada namanya itu 2D background. Nah,
kayak gitu. Nah, terus di sini kalau di sini ada nih namanya properti. Nah, di sini sama nih. Dia sudah masuk ke 2D background juga sama. Nah, kalau di stop mo juga sama. Nah, jadi apa namanya? NV itu juga sama. Karena dia membuat nyata ya, jadi membuat settingan. Nah, ini juga sama nih. NV juga ada, prop juga ada. Nah, cuman ini dibuatnya secara digital. Digital. Nah, ini dibuatnya secara tradisional nih. Real lah gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini bisa digital, bisa tradisional. Nah, ini yang membedakan. Kalau di 3D itu nggak bisa dilakukan secara tradisional. Nah, ini yang harus dipahami untuk apa ya istilahnya untuk yang membedakan si produksi tadi. Nah, itu tadi untuk asset creation. Asset creation. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah setelah asset creation sudah jadi, terus apa berikutnya? Tahap berikutnya di produksi, ya, terusin aja deh, biar enak. Nah, kayak warna ungu ya, warna janda ini. Produksi. Nah, nanti di sini ada kan aset ya tadi, creation, darah, NV. Nah, berikutnya di sini ada tahapan yang disebut sebagai layout. Nah, kalian tahu nggak layout apa tuh? Mungkin kalau di desain sebutnya tata letak ya, tata letak apa gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi ada istilah itu disebut sebagai staging. Nah, 12 prinsip animasi. Kalau kalian baca itu ada istilah itu staging. Nah, jadi yang dimaksud dengan layout kalau di animasi, nah ini juga sama nih. Kalau ini secretion ya, nah ini saya bikin deh. Untuk layout. Nah, ini istilah doang sih sebenarnya. Nah, layout kalau di sini itu di layout. Nah, kalau sini sebutnya sebagai staging. Ini juga sama, staging juga. Nah, ini maksudnya apa? Staging itu diambil kata dari kata stage ya, atau panggung. Nah, ini nanti di sini adalah menata, posisi menata letak. Nah, ini kan kalau di sini kan berbicara soal apa namanya? Nah, ngomong-ngomong soal layout, layout itu nanti terkait sama sinematografi. Nah, ini dia. Nah, jadi boleh dibilang layout itu nanti akan berbicara aspek susunan ya, komposisi segala macam yang sudah kita lihat di storyboard. Misalkan di sini ada, nah ini storyboard nih misalkan, storyboard STB ya. Nah misalkan di sini ada ini pohon, ada orang di sini. Nah di layout itu nanti kita akan melakukan proses yang disebut sebagai komposisi. Nah ini misalkan gini ya. Nah ini nanti yang harus ada di situ adalah nanti kalau di 2D animasi disebut 2D layout itu dia menggambar finalnya. Jadi misalkan, oh saya harus menggambar nih yang real. Nah, realnya apa? Ya udah dia harus. Ini sebenarnya kayak komikus nih kerjaannya nih. Nah, karena dia akan menggambar sesuai dengan nanti yang dilihat sama penonton nih. Nah, jadi layoutnya nggak boleh salah, harus indah. Gitu. Sebenarnya harus indah lah ya. Nah ini sudah presisi nih, dia menggambarnya dengan misalkan di sini, oh ini ada pohon nih. Nah ini si karakter yang dibikin tuh udah
Misalkan gini ya. Itu udah 1:1 gitu. Jadi misalkan gini. Nah, jadi apa yang dibuat ini, nah kalau di 2D animasi ini nanti eh, apa namanya layout itu harus sudah 1:1. Jadi nanti apa yang akan dilihat. Nah, dan di sini juga seri sudah lanjut lagi. Nah, jadi kalau di layout itu apa boleh dibilang jadi nanti ada aspek apa kalau yang di 2D itu namanya mengidentifikasikan posisinya. Nah, jadi kita harus berpikir 3D. Nah, ini kenapa ada istilah tuh staging karena kayak bikin panggung ya. Jadi misalkan, ini misalkan panggung di pensi itu kalau di sekolah kan ada tuh, ya kan? Ada panggung pensi ini misalkan di sini ada gambar gunung, ini ada gambar awan gitu ya, misalkan contoh. Nah, terus di sini dikasih pohon gitu ya kan? Ini kayak di atas panggung teater nih gitu ya. Di sini ada rumput, misalkan contoh ya, ini cuma contoh. Ini rumput, terus di sini ada jalanan misalkan gitu atau apalah gitu ya. Nah, ini nanti tinggal si aktor atau aktrisnya mau ditaruh di mana nih? Oh, di sini. Oh, ada yang di sini nih. Ah, gitu. Nah, ini disebut sebagai layout. Nah, karena asumsinya, nah yang membedakan adalah karena di sini kita menentukan kameranya. Nah, itu layout tuh. Nah, jadi dia bisa ngeliat nih nanti posisinya di mana. Nah, di mana nih? Di sini atau di sini ya. Misalkan ini kamera ya, misalkan gitu. Di kamera filmnya tuh. Oh, di sini ya, misalnya atau di sini gitu. Si kamera filmnya. Nah, itu nanti yang guide-nya adalah si storyboard itu yang udah saya jelaskan kemarin gitu. Nah, jadi ini eksekusinya. Nah, itu kalau di 2D. Jadi bentuknya harus split, harus firm. Nah, terus ada pertanyaan, Mas, kalau di 3D layout itu esensialnya apa? Sama. Jadi menata total letak, makanya disebutnya sebagai staging. Jadi kita melakukan blockingan, kita layout. Nah, itu nanti misalkan gini kalau di 3D, misalkan itu gambar orangnya tadi ya. Nah, orangnya sudah kita pose, sehingga nanti animator tahu, misalkan sudah kita pose nih, oh kayak gini, nah misalkan gitu. Jadi di 3D-nya itu udah kita ada posisinya begini, misalkan. Ini contoh aja, misalkan udah ada kayak gini gitu, terus udah, oh nanti orangnya di sini begini ya, untuk lari gini. Nah itu di 3D. Nah kalau di 3D kan karena dia bisa lihat dari atas tuh, nah sehingga nanti kita bisa menyusun. Nah, satu, kita melakukan blocking kamera, area mana yang mau di shoot dan mana yang mau ditaruh. Misalnya, oh di pohon ini taruh sini aja nih pohonnya. Oh di sini ada ini. Dan nanti juga men-setting lightingnya juga gitu. Jadi misalkan, oh lightingnya pagi-pagi nih, ya udah lightingnya dari sini. Misalkan ini lampu ya. Kalau di 3D kan gini nih. Nah, jadi dia mencari angle-nya, mencari angle sedemikian rupa sehingga nanti dia bisa menampilkan satu bentuknya kayak gini bentuknya gitu. Nah itu yang disebut sebagai staging. Nah kalau di stop mo sama juga gitu. Jadi ada perencanaannya juga. Jadi dia sudah direncanakan. Oh nanti posisinya di sini, posisi kameranya. Jadi dia menata. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu zaman SD atau SMP pernah ada prakarya ya. Kalau dulu ke zaman saya, kalau zaman sekarang saya nggak tahu betul. Tapi kalau dulu kan prakarya. Jadi dia membuat apa susunan nih apa kayak rumah-rumahan atau apa gitu ya. Jadi kita tahu nih oh di mana. Nah itu nanti harus difoto gitu. Nah ini masuk tahapan ini yang disebut sebagai layout. Entah itu 2D layout, entah itu 3D layout. Jadi harus sudah fix nih bentuk segala macam. Nah nanti setelah tahapan layout masuk ke tahapan berikutnya adalah ini tadi. Nah ini tadi
produksi misalkan layout itu kan nanti akan terkait sama apa tadi, ada yang masih ingat? Karakter sama NV. Nah, benar. Jadi nanti di sini sudah mulai dibagi-bagi. Oke, lu orang environment, kerjaan lu adalah bikin background. Sesuai mana? Sesuai yang ini. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Tuh bentuknya udah kelihatan. Itu di background. Nah, terus kemudian yang ini mana? Oke, lu yang bikin karakter, gerakannya dia lari. Ya, nanti dia harus sudah di animate nih. Nah, dari layout itu kita jadi sebenarnya udah bisa mengidentifikasi dia ngapain aja. Lebih bagus kalau sudah ada animaticnya, jadi kita tahu, oh larinya begini, arah kameranya begini. Nah, sehingga nanti, sebenarnya ini kayak perencanaan sih, jadi perencanaan, jadi kita udah tahu nih mau ininya kayak gimana. Nah, itu yang disebut sebagai uh, proses layout. Nah, terus kemudian uh, yang paling vital di sini setelah layout ya itu tadi ya, ada namanya animating. Nah, ini jantungnya dari ini nih, dari produksi. Dan ya tadi tuh, making NV, environment. Nah, animating, kalau yang di 2D itu tadi ya. Nah, ini apa namanya, di dalam proses apa namanya, di dalam proses animating. Nah, itu sebenarnya kalau dia bilang, Mas kan beda Mas, 2D 3D sama 3D animatingnya. Secara medianya memang beda, cuman secara prakteknya itu sama. Nah, makanya di sini nanti ada yang disebut sebagai key pose. Nah, poses ya. Nah, terus ini buat di ini ya, buat di apa namanya, buat di tahapan. Nah, terus nanti di dalam setelah si key pose itu selesai, nah ini ada istilahnya juga nih, 2D, 3D sama apa tadi si stop mo. Nah, ini ada istilahnya. Jadi nanti kalau di sini, ini blocking disebutnya kalau di 3D. Jadi dia mengambil gerakan-gerakan, misalkan keypose itu adalah gerakan kunci, misalkan kayak tadi. Nah, misalkan gitu. Nah, jadi nanti di 3D dia udah di layout nih kayak gitu. Udah dibentuk susunannya begini. Nah, jadi nanti dia akan membuat begini. Jadi apa namanya, kalau di animasi itu ada istilah di animate. Jadi nanti gerakan kuncinya, misalkan gitu. Terus misalkan dia begini, terus dia begini, misalkan ya contoh ya, gua pedang lah biar enak nih. Set. Nah, set. Nah, ini gerakan kunci nih. Nah, ini di 2D, 3D dan di stop mo, ini paling enggak udah kita tahu nih. Jadi misalkan, nah yang membedakan kalau di stop mo dia akan menggerakkan satu-satu nih. Nah, sehingga nanti akan bergerak gitu ya. Nah, terus berikutnya kalau di 2D animasi setelah ini kita sebutnya sebagai key pose saja ya. Key pose. Makanya ada disebut sebagai key pose artis. Nah, terus berikutnya dari proses ini nanti akan masuk yang disebut sebagai, kalau di 2D disebut sebagai in between. Nah, in between adalah apa? Membuat gambar di tengah nih. Kan gini ya, contoh. Woi, pedangnya udah ke sini nih. Terus misalkan di sini, wah saya mau bikin sebelum dia naik nih tangannya, saya nambah 2 gambar nih, misalkan contoh ya. Nah, sehingga nanti di sini ada 1,
3, 6 misalkan. Nah, nanti kan 2 nih, 4, 5. Nah, gini lah. Tuh. Jadi di sini, ini yang disebut sebagai in between. Apa yang kita buat di 2, 4, 5 itu adalah kerja. Nah, terus kalau di 3D apa sebutnya? Ini disebutnya sebagai breakdown. Jadi breakdown setelah di apa? Setelah di blocking, terus kemudian tadi breakdown tuh ada si breakdownnya. Nah, kemudian nanti ada proses yang disebut sebagai refining. Kalau yang di 3D ya. Ya, ini aja nih ya. Oke. Ini ada tahap-tahapannya nih. Nah, misalnya ini key, ini blocking ya. Nah, terus nanti di sini ada IB, in between. Nah, ini ada di refiningnya di refining. Nah, ini ada 2 sih sebenarnya. Jadi, nah terus ada pertanyaan, Mas, apa sih yang dilakukan di dalam proses animate itu sebenarnya? Jadi nanti ada tahapannya. Jadi nanti ada yang disebut sebagai body mekanik. Nah, jadi ini gerakan mekanisme di gerakan tubuh, entah itu manusia, entah itu hewan, entah apa. Jadi yang pasti ini nanti kita akan menggerakkan aspek soal tubuh, gimana cara tubuh itu bergerak. Nah, nanti di sini ada detailing. Nah, yang dimaksud sama detail itu nanti akan terkait dengan secondary action. Nah, ini dia. Jadi kayak misalkan kayak gambar rambut ya. Jadi ini saya bikin aja dulu. Nah, ini contoh nih ya. Jadi misalkan ya ada misalkan, nah misalkan dia objeknya gini nih. Nah, ini nanti di saat dia bergerak, nah nanti ini ada secondary action nih. Misalkan apa? Ada rambutnya. Misalkan gerakan rambut, akan dia pakai shawl. Nah, berarti oh yaudah ini dia bergerak. Gitu. Nah, ini yang utamanya nih gitu. Nah, itu terus sama apa di detailing itu biasanya nanti misalkan ada yang tahu apa coba? Mata bling ya. Nah, bling mata. Terus nanti ada lagi yang disebut sebagai facial expression. Nah, makanya kalau yang terkait sama wajah, ada yang disebut sebagai face rig. Nah, ini dia. Jadi wajahnya tuh diberi tulang sehingga nanti dia bisa bergerak tuh. Nah, gitulah. Tadi gerakin mata, gerakin apa. Nah, itu sementara kalau yang frame by frame itu juga sama. Nah, jadi dia akan membuat ininya, terus nanti kemudian berikutnya diteruskan dengan aksen ya. Jadi kayak ini ya, mungkin dari actionnya, mata kedip atau apa gitu ya. Jadi yang paling pertama dilakukan adalah menggerakkan keseluruhan tubuhnya. Makanya disebut sebagai body mekanik. Nah, jadi dia menggerakkan dulu. Nah, itu nanti kalau kita bicara key pose, nanti itu ada istilah disebut sebagai strong pose. Nah, di strong pose itu kita membuat pose yang kuat. Nih biasanya anak-anak komik jago nih membuat strong pose. Jadi strong pose itu sebuah pose bisa dikatakan bagus kalau jika dia di siluet itu jelas dia lagi ngapain. Nah, jadi buat teman-teman nanti kalau mau latihan animate, latihanlah pakai siluet tuh. Itu akan lebih bagus tuh. Jadi si strong pose-nya akan lebih jelas gitu ya. Jadi kita latihannya sering pakai itu. Nah, terus
berikutnya kalau udah didetailin segala macam, kan udah masuk tuh proses refining ya, jadi diperhalus. Jadi kalau misalkan tadi dari sini ke sini ke sini, terus ntar diperhalus lagi, misalkan oh ini kurang halus nih, mau ditambahin, nah itu sama. Nah sementara di apa namanya, di kalau itu di animasi ada proses berikutnya disebut sebagai clean up dan warna. Nah, nah ini juga sama nih, dia udah refining udah mencakup semua karena dia sudah tidak bisa di clean up dan apa gitu. Nah sementara kalau di stop mo ya dia melakukannya nggak pakai ini overthrow ya namanya ya, follow through. Jadi ntar dia langsung apa namanya langsung gerakan per gerakan. Jadi dia menggerakkan ini langsung ini gitu. Sehingga nanti udah bisa kelihatan tuh gerakannya kayak gimana. Nah itu nanti dia akan masuk di ini nih nanti di timing kalau di ini ya. Kalau di stop motion ya, di editingnya nanti akan diperbaiki. Nah itu untuk produksi animating, jadi menggerakkan si objeknya. Kalau tadi kalau di 3D kan itu ya tadi ya di animating ya, jadi udah sampai ke refining terus sampai ke detailing segala macam gitu ya, itu udah proses inilah, udah proses yang baku lah boleh dibilang gitu. Nah terus gimana nih dengan environment proses produksinya? Ya kalau ini dalam melakukan adalah 3D environment. Nah ini 3D modeler nih yang bikin nih nanti di NV. Nah, prosesnya juga sama, dia harus tahu namanya material dan tekstur. Nah, jadi ini kerjaannya nih sama prop ya, plus prop. Nah, cuman kalau di 2D animasi, ini makanya ada disebut dengan 2D background painting. Nah, melukis background ya, entah itu digital atau tradisional. Nah, itu proses yang dilakukan di produksi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ayo kira-kira. Belum ya? Berarti masih masih oke ya. Nah, oke, yowes. Ini masih 15 menit lagi. Jadi nanti saya close di lewat itu ya, lewat 25 ya biar kalian transisi istirahat. Oke, Pak. Siap. Nah, terus berikutnya, nah itu proses produksi ini biasanya kalau di apa kalau di sebuah produksi animasi ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi boleh dibilang eh, kalau di Gentreng gini ya, ini kan timeline nih. Pre, post. Nah, ini biasanya kalau di sini katakanlah berapa ya, 40 lah. Nah, ini 30 lah, 30 aja. 20. Nah, ini dia. Ini porsi biasanya yang dihabiskan waktu, biasanya habisnya di sini nih. Nah, ini ada dua hal nih. Jadi, saya sering dengar kalau ini sering apa namanya boleh dibilang tahapan ini sering dikonotasikan kurang bagus ya. Jadi kayak bukan mendiskriminasi sih. Jadi kayak ada yang bilang gini, oh tahapan pre itu adalah tahapan gagasan, ide dan lain-lain lah ya. Yang dimana di sini dia berbicara soal konsep. Nah, sementara di sini adalah eksekusi. Nah, cuman saya sering dengar ada yang bilang gini, oh kode produksi itu jatuhnya tukang mengerjakan. Nah, jadi istilahnya nih, kalau sini ada yang bilang teman kan tukang gitu. Ya nggak juga gitu. Apa namanya? Eh, prinsipnya itu sebenarnya justru disinilah nanti apa yang sudah dirancang itu bisa diselesaikan, bisa di apa namanya
bisa dijalankan gitu. Nah, terus anak post produksi ini boleh dibilang kalau dianalogikan ini make up artisnya nih. Siapa nih yang baru datang nih? Ya Allah. Oke. Ya, biarkan saja. Nah, terus di sini kalau misalkan post produksi itu ini sifatnya adalah mempercantik ya, jadi memake up. Nah, makanya di sini ada yang saya udah sharing ya, yang waktu kemarin bahwa di post produksi itu ada composting dan editing ini ntar buat minggu depan nih. Ini akan saya bahas sampai ke audio nih ya. Audio. Nah, ini kayak apa aja gitu-gitunya. Nah, ini sebenarnya kalau ya itu saya bilang tadi, ketika pre itu menggagas, produksi mengeksekusi, post itu mempercantik. Jadi dia menyuguhkan suguhan yang emang ya sudah matang lah intinya gitu, karena sekarang ada editing segala macam. Nah, gitu dia. Nah, ini apa namanya? Terus ada yang nanya, Mas, berarti yang beda itu cuma diproduksi? Iya, ini biang keroknya nih. Jadi yang paling berat ini sebenarnya. Jadi pipeline itu berubahnya di sini. Jadi tata cara tadi ya 2D, 3D gitu. Nah, cuman yang harus yang harus teman-teman pahami itu adalah esensialnya. Produksi itu esensialnya apa sih? Ya ini tadi menganimate, mengcreate environment dan apa lingkungannya lah intinya begitulah dan segala macam pernak-perniknya. Itu kan poin esensialnya di situ. Nah, caranya berbeda. 2D beda, 3D beda. Nah, itu yang saya bilang bahwa sebenarnya kalau ngomongin soal pipeline pasti orang akan nanya, pipeline 2D atau 3D? Nah, gitu. Atau hybrid atau stop mo, pipeline-nya akan beda. Karena dia akan berbicara soal teknik software yang satu ya kalau kita kalau berbicara soal apa namanya soal perbedaan. Nah, ini yang apa namanya terkait dengan teknis. Nah, kalau tadi kan esensial ya, esensial. Nah, kayak tadi tuh menggerakkan apalah bla bla segala macam. Nah, kalau teknis, kenapa yang membedakan yang satu? Kalau di sini sama, kalau di sini adalah penggunaan software. Nah, dan satu lagi adalah metodologinya. Nah, ini kan berbeda nih. Softwarenya udah pasti berbeda. Nah, jadi saran saya kalau misalkan kalian mau belajar animate, nah ini dia. Belajar animating. Saran saya pelajarilah dulu adalah esensialnya. Software itu adalah teknis, terkaitnya sama teknis nih. Misalkan apa nih? Paling gampang deh ya. Jadi misalkan gini, oke, kita pakai apa nih? Yang 2D. Ada Flash, ada Toon ada lagi apa coba? Grace Pencil ya misalkan. Grace Pencil di Blender tuh. Pensil, terus ada lagi Retas, ada lagi apa tuh namanya Krita, OpenTone dan lain-lainnya, DLL ya. Nah, di 3D itu juga banyak gitu. Ada Blender, ada Maya. Nah, ini sama ini ya, sama satu produsen nih, 3ds Max. Max itu satu nih, Autodesk. Nah, terus ada lagi apa? Cinema 4D, C4D istilahnya. Dan masih banyak lagi nih, ada apa namanya? Sekarang tuh ada macam-macam tuh, ada software-software baru lagi tuh, iClone lah segala macam dan segala macam. Nah, ini saja sudah beda. Tentunya pipeline-nya juga beda nih gitu. Maksudnya pipeline yang digunakan. Nah, ini masuknya nanti disebut sebagai pipeline production. Nah, pipeline production based on apa? Software. Nah, jadi pipeline-nya atau metode pengerjaannya produksinya itu
berdasarkan dari software yang dipakai. Nah, jadi ini harus mulai dipilah nih. Jadi teman-teman pokoknya kalau misalkan komitmennya akan oke deh, saya akan memilih jalur produksi. Nah, ini seharusnya ini lembaga pendidikan itu mengarahkannya ke sini nih, ketiga ini. Jadi kalian sudah diarahkan maunya kemana gitu ya? Ke preproduksi kah, ke produksi kah, atau ke post pro? Nah, ini nanti akan lebih mudah. Jadi jangan berpikir berat dulu kayak, oh mas saya produksi, saya takut mas, saya nggak bisa softwarenya. Gitu. Nah, jangan mikirin software dulu, yang dipikirkan adalah itu tadi esensial. Apa aja yang harus dilakukan di produksi itu. Nah, kemudian ini adalah tool. Nah, ini garis besarnya adalah tool. Cuma alat aja, alat bantu. Alat bantu kalian untuk mencapai proses menggerakkan atau animating tadi, gitu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kalau 2D kita tunggu nanti. Jadi karena itu SOP yang dipakai untuk hampir banyak produksi kita, itu kalau 2D kita pakai tumbum. Jadi nanti, tapi kalau ada yang misalkan mau pakai flash, pakai apa ya, monggo CSP ya, biasanya ada tuh. Tapi ya silakan nggak apa-apa. Tapi cuma nanti kita akan terpapar soal produksinya pakai tumbum segala macam. Nah kalau 3D di SSR biasanya pakai Blender tuh. Gitu. Kalau dulu kan Maya tuh, cuman kan kalau Maya agak PR tuh nanti harus apa namanya upgradingnya itu tiap tahun masalahnya. Blender pun sebenarnya sih juga, tapi cuman Blender nggak se ekstrim itulah gitu. Dan terus juga faktor itu tadi gitu, masalah user friendly-nya di apa, jadi gratisan lah intinya gitu. Tuh. Nah itu salah satunya gitu. Jadi apa namanya itu tadi buat gambaran ya. Jadi itu buat gambaran kalian. Jadi nanti minggu depan kita akan berfokus ke post produksi. Nah, nanti setelah post produksi, jadi nanti kita akan setup nih sebuah produksi pendek. Jadi nanti itu akan jadi tugas akhir kalian, tugas akhir untuk mata kuliah pengenalan animasi. Jadi nanti kalian bebas memilih outline-nya apa, ya. Jadi nanti ini udah disiapin nih. Jadi kalian udah menyiapkan nih. Jadi malam minggu depan tuh paling nggak sudah ada siap-siap lah. Mau bikin apa ada segala macam. Jadi nanti teknisnya misalkan ini karena ini kan cuma 30 second nih, jadi sifatnya iklan sih, iklan yang masalah, tapi ini animasi gitu, 30 second aja, jadi nggak usah rumit-rumit. Yang penting kalian sudah bisa menerjemahkan, oh kalau stop motion kayak gini ya Pak ya, kalau 3D gini, kalau 2D gini. Jadi itu pilihan kalian, tapi nanti silahkan kalian itu. Oke ya, saya rasa sampai sini dulu karena kalian harus kuliah agama. Jauh. Oke ya, kalau gitu sampai ketemu di minggu depan. Jamnya mungkin kayak tadi lah, jam 2-an lah ya. Kali seperti biasa. Oke, kalau gitu saya tutup dulu. See you next week ya. Yo. Oke, Pak. Yo.